Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal substantif PPG Prajabatan PGSD sesuai dengan soal asli gelombang 1 di tahun 2023. Video part 4. Baik, soal pertama langsung saja kita bahas Bapak Ibu. Mau mendengarkan pendapat teman yang sedang berdiskusi kelompok merupakan contoh nilai dari pengamalan sila ke titik-titik apakah A1, B3, C4, D2. Nah, kalau di sini Bapak Ibu guru itu tentang menjelaskan tentang mendengarkan pendapat teman yang sedang berdiskusi dalam suatu kelompok. Nah, berarti di sini ada nilai-nilai sosial yang diterapkan atau ada nilai-nilai musyawarah yang diterapkan di sini. Karena kalau di dalam berdiskusi kelompok itu pasti kita bermusyawarah, saling mendengarkan pendapat antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, di dalam bermusyawarah juga Bapak Ibu, itu kita menggunakan akal yang jernih, akal yang sehat. Jangan sampai di sana ada ego tersendiri di dalam bermusyawarah atau berdiskusi kelompok. Nah, kalau pengamalan sila yang terkait dengan musyawarah, kemudian mufakat, berdiskusi kelompok, mendengarkan pendapat orang lain, maka itu jelas adalah pengamalan sila keempat. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Nah, untuk sila ke-1 itu tentang pengamalan sila yang terkait dengan ketuhanan, hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hubungan manusia dengan manusia, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita menjaga adab kita sebagai manusia kepada manusia lainnya. Bersikap adil kepada setiap manusia, memiliki adab kepada manusia lainnya itu merupakan hubungan manusia dengan hubungan manusia lainnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah persatuan Indonesia, di mana setelah kita matang dengan hubungan kita dengan Tuhan, kemudian hubungan kita dengan manusia lainnya, maka akan terwujud yang namanya persatuan, Bapak Ibu ya, persatuan. Nah, setelah bersatu di antara manusia, maka nanti juga setiap persatuan itu kalau kita menginginkan sesuatu, membuat sesuatu di dalam kehidupan kita bersama terhadap persatuan tersebut, maka kita perlu namanya mufakat. Perlu namanya kita saling mendengar pendapat antara satu dengan yang lainnya. Nah, mendengarkan pendapat antara satu dengan yang lainnya itu masuk ke dalam Pancasila, sila keempat. Nah, kemudian sudah tercapai mufakat. Nah, jadi yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap mufakat yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, maka itu harus bisa mewujudkan yang namanya keadilan sosial. Keadilan sosial itu apa contohnya? Ya, misalkan kita tidak mengambil hak orang lain, kita memberikan hak orang lain, kita melaksanakan kewajiban kita, itu merupakan pelaksanaan sila-sila yang kelima. Jadi di dalam Pancasila itu struktur berpikirnya sudah sangat bagus sekali, sudah sangat baik sekali, bahkan bisa dikatakan sempurna. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai warga negara wajib namanya mengikuti dasar negara kita yaitu Pancasila. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Salah satu bentuk tanggung jawab seorang siswa adalah titik-titik. Apakah A. Mentaati aturan sekolah, B. Memperoleh hasil belajar, C. Bermain saat istirahat, D. Mendapat uang saku.
Nah, karena di sini Bapak Ibu guru sudah jelas pertanyaannya adalah bentuk tanggung jawab. Nah, yang merupakan bentuk tanggung jawab di sini adalah menaati aturan sekolah. Itu adalah tanggung jawab siswa. Kalau memperoleh hasil belajar, bermain saat beristirahat, mendapat uang saku, ini semuanya adalah terkait dengan hak yang harus didapatkan oleh siswa. Nah, hak tadi Bapak Ibu guru kita sudah pelajari itu diatur dalam peraturan pemerintah tahun 1990 dan lebih tepatnya pada PP nomor 28 tahun 1990. Nah, di sana mengatur tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh siswa. Jadi, selain kita sebagai guru memiliki kewajiban, maka kewajiban itu kita lihat berdasarkan sudut pandang hak yang harus didapatkan oleh siswa. Baik bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal tes substantif PPG PGSD, silahkan Bapak Ibu guru bisa me-WhatsApp kami ke 081 803 358 023. Soal berikutnya, di bawah ini yang merupakan kewajiban anggota warga masyarakat adalah titik-titik. A. Dipilih menjadi ketua RW. B. Menjaga kebersihan. C. Mendapatkan perlindungan. D. Mendapat pelayanan kesehatan posyandu. Nah, di sini jelas pertanyaannya Bapak Ibu guru tentang kewajiban anggota masyarakat ya. Berarti kita cari mana yang merupakan kewajiban. Yang A dipilih menjadi ketua RW ini adalah hak. Kemudian yang B menjaga kebersihan ini adalah kewajiban. Kita akan simpan berarti jawaban B. Kemudian yang C mendapatkan perlindungan ini adalah hak. Jadi jawaban C salah. Yang D mendapat pelayanan kesehatan posyandu ini juga adalah hak. Maka jawaban D salah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebagai manusia, kita harus turut serta menjaga kelestarian air di bumi karena titik-titik. A. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi penunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. B. Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai harga yang relatif murah di bumi. C. Air dibutuhkan manusia untuk mengolah semua jenis hewan dan tumbuhan di bumi. D. Air yang ada di bumi bersifat sangat langka dan sangat sulit untuk diperbarui keberadaannya. Nah, berarti Bapak Ibu guru untuk soal ini karena yang ditanyakan apa alasan kita untuk menjaga kelestarian air di bumi. Satu-satu alasan yang bisa kita gunakan adalah air merupakan sumber daya alam yang penting bagi penunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Guru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.